Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsur Rahman Sigalingging, AMK, peserta Latsar Kabupaten Tapanuli Tengah, Angkatan 5, Kelompok 4. Di sini saya akan menampilkan penerapan nilai-nilai dasar, komitmen mutu, dan anti korupsi di unit organisasi, yang mana kegiatan ini diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara dan BPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah. Pengampu materi Bapak Dr. Andus Ihwan Faizan Nasution MAP. Pertama, komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. 1. Efektivitas tepat sasaran ialah tingkat kecapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Di sini saya ambil contoh kegiatan tes kebugaran calon jemaah haji Kabupaten Tapanuli Tengah. Agar nanti di saat berangkat bisa dengan kondisi sehat dan jumlah calon jemaah haji yang ditargetkan untuk berangkat bisa berangkat semua melaksanakan ibadah haji, sehingga sebelum keberangkatan kita laksanakan kegiatan tes kebugaran. Selanjutnya, efisiensi atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Di sini saya ambil contoh, yaitu kegiatan melakukan pemeriksaan HIV dan narkoba kepada WRS, wanita rawan sosial, yang kena razia Satpol PP. Di sini kami lakukan pemeriksaan untuk mencegah penularan HIV semakin luas di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya. Selanjutnya, inovatif. Inovatif ialah perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Di sini saya bercontoh mengajarkan cara cuci tangan yang benar dan pentingnya cuci tangan sesering mungkin sebelum melakukan aktivitas agar melindungi kesehatan kita. Selanjutnya, berorientasi pada mutu. Kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Di sini saya ambil contoh, yaitu melaksanakan kegiatan menghimbau masyarakat bersama tim gugus COVID-19 agar tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 semakin menyebar luas atau menimbulkan klaster-klaster baru. Selanjutnya, anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasikan ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu pertama, kejujuran. Kejujuran ialah sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Di sini saya ambil contoh kondisi di mana saat kunjungan BPK untuk pemeriksaan vaksin ada kulkas di beberapa puskes di Kabupaten Tapanuli Tengah, kondisinya lagi keadaan rusak, sehingga menggunakan kulkas rumah tangga untuk penyimpanan vaksin. 2. Kepedulian. Nilai kepedulian adalah memperhatikan dan menghiraukan rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Saya ambil contoh, membuang sampah medis agar menghindari terjadinya kecelakaan kerja di saat petugas kebersihan mengangkut sampah. Contoh, misalnya tertusuk jarum suntik di saat mengangkat sampah.
Tiga, nilai kemandirian. Ialah tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Di sini saya ambil contoh, setelah kegiatan turun ke lapangan kemarin, kami mau makan, kami membersihkan ikannya terlebih dahulu sebelum dimasak dan dimakan. Tidak tergantung kepada orang lain, khususnya ibu-ibu. Nilai yang keempat, kedisiplinan. Disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Di sini saya ambil contohnya pada pelaksanaan apel pagi sebelum memulai kegiatan, datang tepat waktu. Nilai kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Di sini saya ambil contoh kegiatan vaksinasi. Sebagai petugas medis garda terdepan dalam penanggulangan wabah COVID-19, untuk mengurangi angka kematian di masa pandemi ini, kami bertanggung jawab dalam pemberian vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama. Nilai yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Di sini saya ambil contoh pendistribusian kelambu ke masyarakat melalui puskesmas agar menjaga masyarakat tetap bisa nyenyak tidurnya dari nyamuk dan mengurangi kasus malaria di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nilai ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak boros dan tidak berlebihan. Di sini saya ambil contoh untuk pelayanan kesehatan ke masyarakat. Kami tidak harus menggunakan mobil dinas untuk sampai ke tujuan, bisa juga menggunakan motor. Keberanian. Nilai ke-8, keberanian. Keberanian adalah dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Di sini saya ambil contoh kegiatan pemeriksaan dan pemberian obat pasien filariasis yang dilakukan pada malam hari, karena untuk pemeriksaan filariasis itu tengah malam untuk pengambilan cacing filarianya dan membersihkan bagian kaki pasien filariasis. Kami tidak takut walaupun terlihat seperti kotor atau bagaimana, tapi kami tetap berani dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Nilai yang ke-9, keadilan. Keadilan ini adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Di sini saya ambil contoh pengambilan swab. Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, kita melakukan testing, tracing, dan treatment. Bukan masyarakat saja yang kita ambil swab, pejabat juga kita lakukan pemeriksaan agar kita bisa tahu hasilnya dan melaksanakan isolasi dan pengobatan agar Indonesia, khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah, kita ini bebas dari wabah COVID-19. Kita tidak membeda-bedakan antara pejabat, masyarakat, ataupun orang bawahan atau orang kecil. Semua kita ratakan, semua kita lakukan pemeriksaan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Demikian presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.